belum dikoreksi bahwa ada pertarungan besar. Di tengah-tengahnya ada ketua DPR yang notabene yang poros dan menjadi korban. Bisa Ya, diceritakan sedikit ya Pak? ya itu yang kita saksikan sekarang ya, bahwa apa yang terjadi ini sebenarnya pertarungan antara dua kepentingan yang dulu satu kepentingan dalam satu kubu ya, kemudian eh, pecah kongsi begitu, yang akhirnya ya momen itu eh, terbuka ketika adanya pertemuan antara CEO dari Freeport dengan pimpinan DPR. Jadi pimpinan DPR justru pada posisi yang dijadikan stepping stone ya. Jadi untuk batu lontar untuk menaikkan apa pertarungan ini. Ya memang ya itu konsekuensi ya. Saya kira Pak Novanto juga ke depan harus lebih lebih peka begitu ya untuk melihat dinamika yang berkembang, karena sebagai ketua DPR kan harus bisa berada pada posisi yang harus di dalam apa dalam keadaan yang tidak seperti sekarang ini gitu. Bang, bisa ditegaskan nggak Bang? Tadi Abang bilang bahwa saran dari saya ini ke saran dan apa motifnya dan apa tujuannya? Iya, jadi kalau kita melihat bahwa desain ini dimulai dari Sudirman Said ya, membentuk tim reformasi. Ya, ujuk-ujuk Faisal Basri yang tidak punya background di energi. Ya, dia hanya menggunakan eh, figur yang baik, yang polos dari seorang Faisal Basri untuk menjadi legitimasi, mengeluarkan rekomendasi harus dilakukan audit forensik. Maka Faisal Basri kalau sekarang sepertinya dia bingung begitu, ya wajar, dia orang lugu ya, bukan politisi dia. Ya kemudian itulah digunakan oleh Pertamina melaksanakan meminta auditor untuk mengaudit forensik. Nah, ini juga sudah dengan batasannya adalah kurun waktu 2012-2014. Yang mana tembakannya adalah resign. Sasarannya langsung ini. Jadi kalau exocet atau rudal itu memang langsung ini. Memang hancurkan, mendestroy kekuatan dari Reza. Nah ini kemudian berlanjut ketika adanya proses di Freeport sendiri, karena konsep daripada ini sebenarnya yang bermasalah kan bukan Sudirman Said sebenarnya Ari Sumarno, Rini Sumarno ya, yang mereka epicentrum kekuasaan sekarang ini ya, tapi dilakoni oleh Sudirman Said. Ini kan satu kubu mereka, bahkan ada lagi godfathernya yang levelnya lebih tinggi lagi ya. Nah, jadi ya ini yang nanti Anda bisa tahu. Ada nanti ya, itu kepentingan yang memang sedang bertarung. Jadi ini perang memang perang frontal ini ya. Nah, ketika ini kemudian misi mereka adalah untuk bagaimana memuluskan proses perpanjangan kontrak karya, apakah masuk menjadi izin usaha pertambangan khusus, ini kemudian terganjal dengan konsep di mana tidak ada renegosiasi sebelum tahun 2019 dan merujuk kepada Undang-Undang Minerba. Ini ganjalan bagi misi ini. Nah kemudian maka ketika kejadian dari mulai 3 kali pertemuan itu memang dihitung betul. Ketika kemudian tidak ada lagi jalan lain ya, karena dia juga sudah berkonspirasi dengan manajemennya Freeport sendiri ya, karena Maruf juga bagian dari konspirasi ini dengan Sudirman Said, karena dia secara sadar memberikan rekaman itu, bahkan sebelum direkam dia sudah mendesain itu. Ya ini harus dipanggil, bukan oleh MKD ini. Ini nggak boleh oleh Komisi 1 dong. Ya, saya ingin tanya nanti Saudara Maruf, apakah Saudara
mantan kepala BIN menggunakan instrumen BIN. Kemarin barusan wakil kepala BIN. Wakil kepala, ya? Iya kan dia wakilnya Marsiano ini. Ya kan? Apakah dia menggunakan? Kalau tidak syukur. Tapi kalau menggunakan instrumen BIN, ya bayangkan itu kan pertemuan kemudian bisa direkam begitu tanpa ketahuan dari mana itu. Kita harus ketahuin. Karena tidak bisa kemudian digunakan instrumen BIN untuk kepentingan usaha, kepentingan swasta begitu, apalagi swasta asing. Nah, itulah yang terjadi ya. Andai kan tidak ada Reza di pertemuan dengan Pak Novanto itu, ini nggak akan terblow up. Jadi mungkin ibarat seperti pesawatnya Malaysia yang sampai sekarang tidak tahu kemana itulah, ya, karena di sana disinyalir ada sekian orang yang memang harus dihilangkan dari dunia ini, maka harus dijatuhkan dia. Jadi ya Novanto memang momentum untuk memblow up ini pas sekali. Jadi sasarannya sebenarnya bukan Novanto. Ya? Ya Pak Novanto juga saya kira ini menjadi pembelajaran juga ya. Tapi tidak kemudian seorang pembantu presiden yang memberikan seolah-olah MKD kamu atur itu ya anggotamu ketuamu. Waduh, itu saya kira presiden harus menertibkan ya. Tapi masuk peranan Novanto nggak ada Pak di situ Pak ya? Nggak ada kan, dia kan hanya mengatakan bahwa dia membawa untuk mencari tahu apa sih motivasinya. Motivasi ini kan terbuka dari pembicaraan casual yang sifatnya informal itu, ya kan? Tapi ini sebenarnya pertarungannya, makanya kalau kita lihat di WA dia di harian Kompas kan dia kan menujunya kan selalu kan kepada si Rezanya. Yang dia tuju kan adalah kekuatan Reza yang dulu mereka itu satu kelompok. Kita masih ingat bahwa Ari Sumarno adalah Direktur Petral 2004. Kemudian Reza di sana. Mereka pecah kongsi kemudian akhirnya menjadi kekuatan yang liar dan akhirnya berbenturan. Jadi sasaran terakhir untuk Pak Reza sendiri dari Sudirman Said. Ya dia kan dia mungkin berpikiran bahwa yang menghalang-halangi, yang punya potensi menghalangi sahwatnya menguasai kekuasaan itu kan adalah kekuatan dari itu. Ya tentulah, itu kan hitung-hitungan mereka kan dia hafal itu. Ini kan Rini kan tidak bisa bergerak banyak karena ada kekuatan yang menghalang-halangi. Nggak ada kaitannya. Karena Reza di 2 tahun terakhir sebelum SBY lengser juga udah nggak ada lagi. Bang Effendi kembali ke Novanto, Bang Effendi. Ini kan Pak Novanto mengatakan ini adalah blackmail buat dia. Karena dia disadap, habis itu suratnya penyadapannya disebar-sebarin. Bang Effendi sebagai anggota DPR menilai seperti apa, Pak? Ya, di satu sisi ya kita harus melihat ini sangat serius ya. Ada perusahaan asing, CEO perusahaan asing yang berlatar belakang intelijen pernah menjadi wakil kepala BIN ya. Kita ingin pastikan dulu apakah dia masih menggunakan jejaring itu. Kalau tidak, maka kita bicara adalah apakah kemudian patut, bisa ataukah boleh tanpa sepengetahuan pihak yang Anda bicara kemudian Anda rekam. Kita etika media aja kalau off the record. Masa iya kamu dengan sengaja merekam? Dan itu kan kalau kita ikuti perjalanannya itu juga by design juga, by koordinasi. Kita lihat ke belakang lah, bagaimana waktu sebelum Sudirman Said tanggal 7 Oktober membuat surat tercepat di dunia itu. 7 Oktober Moffett membuat surat, 7 Oktober juga langsung dijawab oleh Sudirman. Jadi kayak handover aja begitu. Kayak mana punya lo, mana punya gua gitu. Sampai suratnya pun kepada Moffett, bukan kepada perseroan, bukan kepada company. Ya udah, jangan-jangan dia mau tulis tangan kali gitu. Nah, kalau mengikuti dari alur itu,
maka sebenarnya pertarungan itu sebenarnya sudah hampir berhasil. Sudah hampir berhasil adanya, ya mungkin karena kita ganggu aja semua ketika pertemuan dengan Obama itu kemudian tidak done. Ini memang kita harus tunggu betul ya statement langsung dari Presiden ya. Karena per hari ini kan Menko Polhukam mengatakan bahwa Presiden tidak ada. Ya, Presiden tidak ada mengatakan untuk merenegosiasi sebelum 2019. Artinya merefer kepada Undang-Undang Minerba. Ya kita tunggu. Karena di sisi lain kita kutip dari majalah Tempo bahwa Sudirman Said melaksanakan itu sesuai arahan dari Presiden. Karena Presiden mengatakan coba cari jalan keluarnya. Nah coba kita mana nih? Yang jual siapa nih jadi bang? Kita nggak tahu nih. Di antara mana apa ada yang dusta di antara mereka? Kita nggak tahu nih. Tapi Luhut tadi pagi bilang bahwa langkah Sudirman Said melakukan ini pun tanpa tanpa Presiden. Nah, tapi kalau statementnya Presiden mengatakan, mari kita hormati MKD. Berarti dia tahu dong. Tadi pagi Luhut. Nah iya makanya kita ingin clear. Sebaiknya Presiden yang menyampaikan langsung.